Di akhir tahun ini, para pengelola sekolah khususnya guru dihebohkan dengan akan diterapkannya kurikulum baru pada tahun depan 2022. Sebenarnya kurikulum ini sudah disiapkan beberapa tahun lalu untuk diimplementasikan pada program sekolah penggerak. Kurikulum 2022 atau kurikulum prototype diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024. Kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi selama pemulihan pembelajaran. Lalu, bagaimana konsekuensi dan apa langkah yang harus dilakukan oleh sekolah serta bagaimana persiapan guru dalam mendidik siswa sesuai dengan kurikulum tersebut? Perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum prototype atau kurikulum 2022. Kondisi pandemi dan kritik terhadap kurikulum 2013 menjadikan munculnya kurikulum ini. Hal ini bisa dilihat salah satunya mata pelajaran informatika yang awalnya bersifat pilihan di kurikulum 2013 menjadi wajib di kurikulum yang baru dan akan diterapkan mulai dari level SMP. Karena kompetensi teknologi merupakan salah pada abad 21 apalagi di masa pandemi. Kurikulum prototype atau kurikulum 2022 memiliki beberapa karakteristik, antara lain 1. Pembelajarannya dirancang berbasis proyek untuk pengembangan soft skills dan karakter, seperti iman, takwa, dan akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas. Kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid atau teach at the right level dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Ada beberapa perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum 2022 atau prototype antara lain. 1. Untuk level TK. Pendekatan pembelajaran yang awalnya berbasis tema pada kurikulum 2013 berubah menjadi fokus literasi atau buku yang digemari anak-anak pada kurikulum 2022. Kedua, untuk level SD. Pembelajaran IPA dan IPS yang awalnya dipisah pada kurikulum 2013 dirubah untuk digabungkan menjadi IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial pada kurikulum prototype sebagai fondasi sebelum anak belajar IPA dan IPS terpisah di jenjang SMP. Ketiga, untuk level SMP, pembelajaran informatika pada kurikulum 2013 menjadi mata pelajaran pilihan, sementara di kurikulum 2022 mata pelajaran informatika sebagai mata pelajaran wajib. Keempat, untuk level SMA. Di kurikulum 2013, siswa SMA masuk langsung memilih penjurusan, sementara di kurikulum 2022, siswa mengambil dan menentukan peminatan pada kelas 11, karena perlu berkonsultasi dengan guru BK, wali kelas, dan orang tua. Silahkan simak karakteristik kurikulum di setiap jenjang berikut ini. Contoh ilustrasi untuk pemilihan mata pelajaran SMA kelas 11-12 sesuai minat, bakat, dan aspirasi pelajaran. Tidak ada program peminatan di SMA. Misalnya, Ani ingin kuliah kedokteran, berikut mata pelajaran yang ia ambil di kelas 11 dan kelas 12. Kelompok mata pelajaran umum berjumlah 18 jam pelajaran per minggu ini wajib diambil. Misalnya pendidikan agama Islam atau budi pekerti, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, seni musik, pendidikan jasmani dan olahraga, dan sejarah. Kelompok mata pelajaran MIPA 10 jam per minggu, misalnya biologi dan kimia. Kelompok mata pelajaran IPS 5 jam per minggu, misalnya sosiologi. Kelompok mata pelajaran bahasa dan budaya 5 jam per minggu, misalnya bahasa Inggris tingkat lanjut. Teaching at the right level.
Pengajaran dengan menggunakan pendekatan TAR atau Teaching at the Right Level adalah mengatur peserta didik tidak terikat pada tingkatan kelas, namun dikelompokkan berdasarkan fase perkembangan ataupun sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik yang sama, sehingga acuannya pada capaian pembelajaran namun disesuaikan dengan karakteristik, potensi, kebutuhan peserta didiknya. Demikian pun dengan hasil belajarnya juga ditentukan oleh berdasarkan evaluasi pembelajaran sesuai dengan fase atau levelnya. Peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran di fasenya akan mendapatkan pendampingan oleh pendidik untuk bisa mencapai capaian pembelajarannya. Pembelajaran proyek. Pembelajaran proyek juga dikenal dengan PBL atau Project Based Learning yang merupakan pemberian tugas kepada siswa yang harus diselesaikan dalam periode dan waktu tertentu mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyerahan produk. Project Based Learning dapat dikelompokkan dalam 3 model, yaitu 1. Produk karya teknologi yang salah satu bentuknya membuat animasi atau video. 2. Produk karya tulis seperti membuat laporan hasil pengamatan. 3. Produk prakarya contohnya membuat miniatur rumah dari barang bekas. Mensukseskan implementasi kurikulum 2022 ini ada 2 hal yang perlu dipastikan keterlaksanaannya, yaitu 1. Apa yang harus dilakukan sekolah? Di mana sekolah mampu dengan baik membuat kurikulum operasional satuan pembelajaran? 2. Apa yang harus dikuasai guru? Yaitu mau berubah dengan paradigma baru dan menguasai minimal 2 model pembelajaran, yaitu Project Based Learning atau PBL dan Teaching at the Right Level atau TAR. Implikasi perubahan dan mitigasinya. 1. Jam mengajar dan tunjangan profesi guru. Jam mengajar mata pelajaran kelompok umum, alokasi beban mengajarnya tetap, diberikan beban tambahan mengajar bagi guru yang beban mengajarnya kurang, seperti menjadi koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 2. Linearitas mata pelajaran. Disusun linearitas mata pelajaran yang selaras dengan struktur kurikulum prototipe. Misalnya untuk mata pelajaran informatika dapat diampu oleh guru yang mempunyai latar belakang informatika atau MIPA. 3. Kapasitas guru dan sekolah menerjemahkan menjadi kurikulum sekolah dan pembelajaran. Diberikan pelatihan dan pendampingan kepada komite pembelajaran seperti guru, kepala sekolah, dan pengawas. Menyediakan platform teknologi untuk guru belajar dan berbagi. Demikian penjelasan dari saya, kurikulum 2022 atau kurikulum prototipe. Sampai jumpa!